Bapak Ajib Hamdani, Ketua Bidang Ekonomi Keuangan dan Perbankan BPP HIPMI. Ada beberapa data yang sudah kami siapkan, diantaranya adalah mengenai profil dari Gojek sendiri, yaitu adalah dengan valuasi 10 miliar US dollar dengan layanan, diantaranya adalah on demand untuk sektor transportasi, kemudian pesan antar, keuangan, dan lain sebagainya. Untuk investor yang sudah menanamkan investasinya di Gojek, diantaranya adalah The Formation Group, Sequoia Capital India, ada Warburg Pincus, kemudian ada Google and Temasek. Dan secara proyeksi kontribusi ke ekonomi Indonesia di tahun 2019 di angka 104,6 triliun rupiah. Kemudian kita ke profil Tokopedia, valuasi sebesar 7 miliar US dollar, ini adalah belum termasuk pendanaan baru dari Google dan Temasek. Artinya secara valuasi tentu saja di atas 7 miliar US dollar. Kemudian secara layanan tentu saja adalah di e-commerce, dan investor yang menanamkan investasinya di Tokopedia adalah SoftBank Group, Alibaba Group, Sequoia Capital India, dan juga ada Google and Temasek. Dan secara proyeksi kontribusi ke ekonomi Indonesia nampaknya lebih tinggi dibandingkan dengan kontribusi Gojek terhadap ekonomi Indonesia. Untuk Tokopedia sebesar 170 triliun rupiah di tahun 2019. Dan berikutnya adalah profil GoTo, Go Far, Go Together. Merger antara dua raksasa perusahaan digital di Indonesia, Gojek dan juga Tokopedia. Untuk nilai transaksi Gojek dan Tokopedia jika digabungkan sebanyak 312,4 triliun rupiah. Kemudian untuk total driver sebanyak 1,5 juta mitra driver, dan total UMKM yang kemudian ini bergabung lah ya, ataupun digabung lah semenjak kemudian kedua perusahaan merger sebanyak 900.000 UMKM. Dan berikutnya adalah mengenai valuasi 11 startup unicorn terbesar di dunia. GoTo setelah terbentuk ternyata masuk ke dalam jajaran 11 startup unicorn terbesar di dunia. Ada di posisi nomor 11 tentunya. Di posisi nomor 1 ada ByteDance dengan valuasi sebesar 140 miliar US dollar. Kedua ada Stripe 95 miliar US dollar, SpaceX 74 miliar US dollar. Perusahaan-perusahaan lainnya Anda dapat saksikan di layar televisi, dan seperti yang saya kemudian tadi sampaikan, GoTo masuk ke posisi nomor 11 dengan valuasi sebesar 18 miliar US dollar. Saya akan lanjutkan perbincangan bersama Pak Ajib. Pak Ajib, tadi kita sempat bahas mengenai yang tentu saja menjadi concern dan juga perhatian dari pemerintah, bagaimana sebetulnya dengan keberadaan dari GoTo ini dapat memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak. Bisa dimaksimalkankah, Pak Ajib? Ya, jadi begini Mas Wiki. Kalau kita melihat bahwa sistem pajak yang berlaku di Indonesia itu namanya self-assessment. Jadi orang itu melaporkan sendiri, jadi menghitung, membayar dan melaporkan sendiri kepada negara tentang berapa pajak yang dibayarkan. Dalam problem self-assessment adalah pemerintah harus mempunyai alat ukur seberapa tinggi dari tingkat kepatuhan wajib pajak membayar atau tax compliance. Dan ini yang menjadi kelemahan mendasar di government atau pemerintah kita, yaitu pemerintah tidak punya alat ukur efektif dan valid untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya GoTo seperti ini sebenarnya Mas Wiki, itu pemerintah bisa melakukan pengawasan satu pintu. Jadi semua ekosistem bisnis yang ada di dalam GoTo itu, kalau pemerintah membuat regulasi yang bersifat mandatori, kemudian bisnis yang terbangun di GoTo kemudian terkoneksi kepada database pemerintah, maka pemerintah kan mempunyai banyak data ini. Sebagai contoh, misalnya produsen, oh ini ada pengusaha mereka bisa jualan di sini, omsetnya misalnya 10 miliar per tahun misalnya. Ini bisa menjadi benchmarking, oh pengusaha ini berapa pajak yang harus dibayarkan ke negara. Kemudian sisi lain, orang belanja misalnya Mas Wiki. Orang belanja kebutuhan sehari-hari, orang belanja kebutuhan rumah tangganya misalnya. Kemudian terakumulasi setiap tahun belanja mereka misalnya 15 juta rupiah misalnya. Pemerintah kemudian akan menjadi benchmarking. Orang yang punya kemampuan belanja misalnya 15 juta rupiah hanya untuk kebutuhan sehari-hari, mereka pasti minimal misalnya punya penghasilan 50 juta atau 100 juta setahun misalnya. Sehingga kemudian pemerintah bisa mengukur apakah pelaporan pajak yang dibuat sebelumnya oleh para pelaku usaha, oleh para pembeli dan masyarakat yang terlibat dalam ekosistem bisnis GoTo ini mereka sudah betul atau belum. Nah, jadi sekali lagi GoTo dengan sistem digital platformnya itu bisa menjadi sebuah alat ukur ketika pemerintah bisa melakukan akses yang maksimal terhadap ekosistem bisnis yang terbangun di GoTo itu sendiri. Tapi akankah GoTo bersedia untuk mendisclose itu semua menurut Anda, Pak Ajib? Nah, tentunya pemerintah harus memberikan regulasi yang bersifat mandatori, pada satu sisi memberikan insentif yang terbaik
Misalnya, banyak juga kemudahan-kemudahan, entah itu kemudahan bisnis maupun kemudahan perpajakan untuk bisnis GoTo-nya. Kemudian juga insentif itu bisa melekat pada semua merchant dan semua partner-partner bisnis yang terlibat dalam GoTo misalnya. Jadi pemerintah bisa satu sisi memberikan insentif-insentif terbaik yang menarik juga buat para pelaku usaha yang ada di ekosistem GoTo itu sendiri, Mas Wiki. Jadi pemerintah juga tidak serta-merta mewajibkan pada para pelaku usaha, tetapi juga memberikan insentif yang bersifat menjadi penyeimbang. Ketika mereka patuh pajaknya, apa hal positif yang bisa mereka dapatkan? Sebagai contoh misalnya, buat para pelaku usahanya, para UKM yang ada di GoTo, ketika mereka juga patuh pajaknya misalnya, mereka bisa mendapatkan akses pendanaan yang juga bunganya disetujui oleh pemerintah dalam bentuk KUR misalnya. Ini sebagai salah satu contoh yang pada poinnya ingin saya sampaikan adalah pemerintah ketika satu sisi memberikan sebuah regulasi bersifat mandatori yang menguntungkan buat pemerintah, satu sisi mereka juga memberikan insentif terbaik dan menarik buat para pelaku usaha. Entah para pelaku usaha menjadi partnernya GoTo atau bahkan dalam entitas untuk GoTo itu sendiri. Demikian Mas Widi. Ya, selain mengeluarkan sebuah kebijakan agar kemudian GoTo mendisklose data-data perpajakan tadi, mungkin yang harus dilakukan penyesuaian dalam hal mekanisme pengawasan perpajakan berbasis digital. Ini juga kemudian menjadi satu mekanisme yang kayaknya memang harus dimiliki, apalagi mengawasi perpajakan di perusahaan digital, begitu ya Pak Ajib ya? Iya, gini Mas Wiki, di Indonesia ini masih banyak sekali yang bersifat shadow ekonomi, yaitu transaksi keuangan dan perputaran dana serta ekosistem bisnis yang belum tercapture oleh pemerintah. Nah ini yang seharusnya menjadi PR. Mas Wiki bisa bayangkan, kita dengan potensi perputaran PDB atau produk domestik bruto sebesar 15.400 triliun, tapi penerimaan pajak kita ini sangat rendah. Kita hanya punya tax ratio atau kemampuan mengumpulkan pajak kira-kira di angka 8%, bayangin. 8% dari perputaran uang PDB tersebut. Artinya ini sebuah angka yang sangat tidak ideal. Pemerintah punya extra effort agar bagaimana tax ratio kita atau rasio penerimaan pajak dibandingkan PDB kita lebih naik. Dan saya pikir GoTo atau digital seperti ini bisa menjadi partnernya pemerintah untuk bisa meningkatkan tax ratio kita. Kita bisa bayangkan tahun 2021 ini sebagai gambaran Mas Wiki. Dengan APBN kita kira-kira di angka 2.700 triliun, itu penerimaan pajak kita dan lain-lain hanya kira-kira di angka 1.700. 1.000 triliun kita untuk tahun ini masih hutang gitu. Nah, seharusnya ini menjadi concern kita bersama agar bagaimana pemerintah bisa meningkatkan pajak tapi juga tidak terlalu memberatkan pada para pelaku usaha. Dan itulah kemudian kenapa pajak itu berkeadilan. Dan GoTo sebagai seluruh platform, sebagai infrastruktur penopang digital ekonomi yang ada di Indonesia, itu harus menjadi partner strategis pemerintah. Demikian Mas Riki. Baik, bagaimana mergernya Tokopedia dan juga Gojek ini dapat memberikan dinamika yang cukup signifikan untuk industri logistik retail? Usai jeda berikut ini kita akan